Oke, jadi setiap kita ulangin lagi ya. Jadi kalau kalian buat suatu report, pastikan berikan pengertiannya dulu. Jadi contoh ini insidennya command and control, kalian buat pengertiannya. Apa sih command and control itu? Lalu masukkan IP-IP yang bersangkutan terkait serangan ini gitu. Terus impact ini berbeda-beda tergantung serangannya. Karena kebetulan ini command and control, jadi impact-nya kayak gini ya. Nah, terus berikan bukti anomalinya. Nah, bukti anomalinya kan ini hasil yang kita temukan berdasarkan apa yang kita cek gitu. Nah, kita langsung mulai aja ya, apa yang kita cek. Nah, ini kita gedein dulu. Kelihatan ya? Nah, oke. Nah, ini kita baca dulu tetap dari pertama ya. Kita baca dari pertama. Bentar. Nah, ini tetap kita baca dari satu. Dari nomor satu ini kita baca. Ini ada koneksi komunikasi ya. Ini tiga ini kan trio handshake seperti yang sebelumnya gue jelasin ya. Tiga ini adalah trio handshake. Nah, terus yang keempat ini adalah hasil dari komunikasi itu. Dia ngakses sebuah apa nih parameter yang ada kayak ini 2020 29 ini bisa kita simpulin lah ini sebuah tanggal lah ya. Nah, di sini ada sebuah parameter dan value-nya cuman ke encode. Nah, ke encode ini harus kita decode nih biar kita tahu nih untuk menghasilkan analisa kita. Nah, ini bisa kita buka. Pastikan kita cek. Nah, ini pastikan kalau ada yang kayak gini tuh bisa kita decode. Gimana sih cara dekodenya? Kalian bisa cari yang namanya itu CyberSafe. Nah, ini. Bebas ya, kalau decode itu kalian mau pakai ini, mau pakai yang lain bebas. Nah, ini tinggal kalian input aja terus ini cari aja. URL decode. Nah, ini dapat ya. Ternyata dia tanggal, benar tanggal ya. Tanggal apa? Tahun 2020, bulan 10, tanggal 24. Ini kemungkinan tuh kayak jam, menit sama detik. Kemungkinan gitu. Yang penting kita udah simpan dulu nih. Kita dapat ini satu gitu. Terus kita cek lagi komunikasinya. Ternyata setelah si IP lokal ini ngakses si IP destination ini, si IP destination ngasih respon, acknowledge, lalu ngasih respon dengan tampilan 302 font. Nah, 302 font ini apa? Kalian bisa lihat di sini. Mana ya? Nah, ternyata dia menampilkan yang namanya apa nih? Request URI itu ke sebuah file dengan format .zip. Nah, kita nggak tahu nih format .zip ini apa kan ya. Nah, untuk baru kelihatan ya ini ya. Apa udah dari tadi kelihatan? Kok di sini baru ada tulisannya kalau baru tampil di kalian? Screen-nya kelihatan kan ya dari tadi? Yang ini. Yang kali Linux ini ya. Oke, aman ya deh ya. Nah, berarti kan dia kelihatan kalau dia ngakses file .zip ini gitu. Terus kita lihat lagi setelah dia ngakses file .zip ini, setelah si destination ini memberikan respon kalau dia menemukan file .zip ini, kan ini bisa dilihat ya kalau di sini. Nih, nah ini kan lokasinya .zip ini ya. Terus kita cek lagi nih, dia komunikasinya habis ini ngapain. Nah, di sini dia dapat acknowledge lagi nih, dan dia ngakses file .zip ini. Mana? Nah, .zip ini nih, dia ngakses file .zip ini kan. Nah, setelah itu apa sih yang terjadi setelah dia ngakses? Kita kan pertama tuh kita harus baca dulu ya alurnya. Alur komunikasinya dibaca dulu, baru kita analisa. Gitu. Setelah dianalisa, kita baru menyimpulkan hasil analisa kita gitu. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini. Ternyata dia dapat respon kalau itu adalah PGP signature. PGP signature ini umumnya itu buat komunikasi dua arah lah ya. Si kita punya si klien itu punya private key-nya, kita punya public key-nya, kadang kayak gitu.
Nah, di sini kelihatan ya bahwa ada akses dengan parameter C, terus U, terus V. Nah, di sini kan ada tulisannya MS at gwin 10. Nah, ini kita udah curiga nih, kok si si klien si host ini kok dapat respon kayak gini, ini udah aneh kan gitu ya. Kalau kita lihat nih ini bisa kelihatan di sini dulu ya, nantilah kita lihat di HTTP TCP screen-nya. Setelah itu si IP lokalnya ini ngakses lagi nih, dia nge-get nih ke metode get nih, dia mau ngeliat di tahun dengan value 2014 dan parameter yang sama kayak tadi nih. Nah, dari sini kita curiga lagi nih, kok klien ngaksesnya aneh. Maksudku di sini nggak wajar gitu, ngapain ngakses dengan masukin sebuah parameter dan value-nya tuh nama OS. MS Edwin ini tuh nama OS ya, kita bisa cari ini di Google juga. Mana ya? Jadi get-nya ini udah dimasuk di post ini. Nanti dah kalau udah masuk di postnya aja deh. Ini udah aneh kan 2014 ini. Nah, ini kan post yang tadi nih. Nah, tapi di sini dapat responnya HTTP not found. Oke, dia dapat HTTP not found. Nah, lalu kita cek lagi nih. Ini ada post. Kita bisa cek nah di postnya ini. Yang tadi ya. Nah, ini di post ini. Mana itu di post? Ini yang kita tadi ya, yang 2014 tadi. Terus tiba-tiba dia ngirim post method. Nah, ini post. Dia dengan post method ke angka tanggal yang tadi, tanggal yang awal tadi kalau nggak salah nih. Sama ini kalau kita encode lagi, kita cek. Sama ya kayak yang di awal tadi. Terus kita cek lagi. Nah, di sini dia ngepost f data dir bla 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 ya, panjang lah ya, sampai teks ini. Nah, kita curiga nih, kok dia ngirimin sebuah informasi. Post itu kan tandanya kan dia kayak ngirim sebuah data ke servernya si ini, top ini kan. Nah, ini perlu kita curiga ini. Ini top ini tuh apa sih? Dari awal tuh nol terus. Dan ini sudah masuk ke mana ya? Masuk ke sudah mau masuk ke respon terakhir ya. Iya, respon terakhir. Respon terakhir kan ini nih. Ini udah masuk ke request terakhir ya. Oke, berarti kita cari nih the top itu apa. Pertama, kalian bisa ngecek di virus total. Virus total ini bisa ngecek sebuah file, hash, URL, apakah itu malware atau bukan. Jadi biasa digunakan malware kah, atau itu file malware, atau jangan-jangan URL ini yang biasa juga digunakan malware, kan bisa kayak gitu. Kita masuk ke URL aja. Ini kita input aja top ini, terus kita cari. Nah, ini kedeteksi di Kaspersky ya. Kalau dia malware, cukup satu aja info, nggak apa-apa, walaupun yang lain nggak nganggap itu malware, nggak apa-apa. Yang penting kita cek ternyata ini malware. Nah, biasanya kita bisa dapat juga detailnya dari community dan detail ini. Cuman ini kan nggak ada ya. Udah kita anggap aja kalau ini bener malware. Di sini ada info kalau itu media sharing ya. Oke ya, kita anggap aja itu malware. Kita dapat satu kesimpulan itu malware ya. Lalu kita juga kan masih penasaran nih yang tadi nih. Ini apa sih parameter yang di input kok kayak gini gitu kan ya. Nah, kita mesti tag lagi bagaimana sih taunya ini parameter apa gitu kan. Juga kita tuh mesti tahu yang namanya ini malware apa sih. Karena ini udah tahu kan kita malware, tapi kita nggak tahu nama malwarenya kan. Nah, itu bisa dengan caranya tuh kita ke Google dulu. Kita bisa paste yang parameter tadi. Kita paste aja, terus kita enter. Nah, kalau kayak gini kan nggak jelas nih, kok malah Toyota Fortuner sama kayak gini kan nggak jelas. Berarti coba kita ilangin, karena kan nggak mungkin sebuah artikel itu menampilkan data yang spesifik gitu ya. Kadang kan malware tuh pasti juga kan mempunyai data-data yang berbeda-beda setiap perangkat. Karena tadi kita lihat ada tanggal, kemungkinan malware juga nginfeksi di perangkat lain yang udah pernah dianalisa dengan tanggal yang berbeda. Jadi kita kan nggak bisa tahu itu, jadi coba kita hilangin aja value-value-nya.
kita enter. Kayak gini masih nggak jelas nih. Coba kita kasih spasi. Karena kan sebuah value kan pasti ada spasinya di tengah-tengah kosong. Karena kan biasanya kalau orang analisa itu, umumnya yang sering saya temuin itu, kalau ada orang analisa itu nggak bakal ngasih isi spesifik data apa. Karena itu bakal berubah-ubah. Jadi kemungkinan biasanya itu dikasih spasi sama mereka di artikelnya. Nah ini kita lihat ternyata masih nggak jelas nih dari hasilnya ini. Coba kita lagi cari tambah. Nah ini pentingnya kalian juga harus bisa melakukan searching ya, apa kayak OSIN lah apa, buat menemukan hal yang identik yang kalian cari gitu. Coba kita tambahin ini. Ini ada 2014 sih. Ini belum ya. S udah ya. Ini hal yang sama ya, cuman berbeda yang di bawah itu. Tambahin ini deh. Saya ulangin juga. Enter. Kita masih nggak dapat ya. Ini oh ini U-nya double ya. Oh jangan dah. Ini kita hapus aja coba. C-nya double juga nih. Oh salah nih. Bentar ya. Ada double angkanya. Oke kita ambil yang ini aja deh. Hapus. Tadi parameternya double jadi susah nemuin itu. Nah, ini ada tuh. 2014 si sama ya, UF nih yang di bold ini yang tebel-tebel ini sama yang kita input. Nah, kita cek nih. Apa sih ini? Kalau ini udah tulisannya sih dari judulnya ya. Ini Prince of Persia return us folder. Berarti ini apa malware forgery ya. Berarti kita udah dapat nih, ini adalah malware forgery. Kalian penasaran nih, forgery itu malware apa sih? Ini kita bisa baca di sini. Kalau misalnya kalian apa, wah mas, pakai bahasa Inggris lagi nih bacanya. Ya sebenarnya sih kalau di cyber security hal yang wajib sih ya kalian ngerti lah dikit-dikit bahasa Inggris. Cuman kalau misalnya kalian masih tahap improving ya nggak apa-apa sih, kalian bisa pakai Google Translate. Kadang juga gue juga kalau kadang malas baca banyak-banyak itu tuh pasti translate aja dah daripada kelamaan. Nah kadang kita bisa baca nih kalau malware itu jelas ya command control kami sebelumnya Fortune menggabungkan teknik-teknik anti malware baru. Ini udah bisa kita baca ke sini. Terus kita cari juga nih ini biasanya malware ini tuh ngapain sih? Ternyata biasanya itu dia mencuri informasi termasuk keylogger juga. Jadi keylogger juga ya. Jadi apapun yang diinput di keyboard kalian bakal ke save di server CNC-nya si attacker gitu. Nah, ini malware ini tuh aktivasinya biasanya tuh mencari respon 200 ke Google. Nah, ini walaupun yang penting tuh dia tahu kalau dia tuh dapat internet gitulah. Biar tahu doang kalau emang si klien yang infect ini tuh connect internet. Nah lanjut, nah ini kan udah jelas-jelas nih infeksinya kemana aja gitu. Nah kita cari nih tadi nih, yang kita cari itu tadi kan parameternya itu fungsinya apa sih? Kita baca aja ke bawah. Nah ini juga ada nih yang di GA. Kemarin kan ada yang sempat tanya tuh di GA apa tuh? Domain Generation Algorithm. Jadi tuh ini prosesnya tuh buat ngerandom dapetin sebuah nama domain gitu ya. Jadi itu biasanya tuh buat hindarin takedown atau block dari entah antivirus, entah firewall gitu. Jadi dia bakal berubah-ubah domainnya dengan standar apa
apa ya, kalau belakangnya domain itu kayak .com, .net, .top, nah itu ya udah distandarin sama mereka. Cuman depannya itu bakal berubah-berubah gitu. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Kalau punya kita tadi .top ya, .top itu masuknya. Nah, ini yang tadi ya, D maintain. Nah, ini udah jelas ya. D itu buat kayak date lah, tanggal ya, dari tahun, tadi ya tahun, bulan, tanggal ya kalau nggak salah. Terus sama waktu rentan sekarang ya. Berarti waktu pas infeksinya itu tadi. Kayak jam, menit, sama detik. Kita udah dapet nih ini. Nah, terus dari itu berarti dia akan ngesimpan di app data yang SIG tadi nih, SIG.tmp jadinya, yang SIG tadi yang diakses. Nah, ini bisa kita lihat, lalu kita cari juga. Nah, ini yang tadi 2014 nih. Ternyata 2014 itu yang dipakai malware tadi itu buat ngecek apakah butuh pembaruan virus trojannya enggak. Misalnya, wah ini udah ada pembaruan nih virus trojannya ke tahun 2014, misalnya ini tahun 2015 yang terbaru. Sedangkan yang infektif lain itu tahun 2014. Bisa aja sih attackernya yang megang CNC-nya bakal ngupdate trojannya sih punyanya dia di klien yang terinfeksi gitu. Jadi ke 2014. Nah, otomatis nanti bakal maksa si klien yang keinfeksi ini buat akses CNC domainnya tahun 2015 dan info-info lainnya kayak C itu berarti kan computer name. Berarti yang tadi kan kita dapat computer name tuh yang MS Windows 10. Nah, terus U-nya username. Oh, berarti dia juga dapat username-nya nih. Bahaya dong. Version, ini kemungkinan version itu ya, OS-nya kayak. Terus passwordnya, wah dia dapat passwordnya juga nih. Password si klien kan bahaya juga tuh. Nah, F itu folder, berarti folder yang dituju kayak. Mi itu mesin GUID. Biasanya emang setiap perangkat itu pasti ada mesin GUID-nya. Nah, ini buat bitnya, ini temnya ya kayak tadi kali ya. Nah, terus kita udah dapat info kayak gini nih. Nah, tadi kan di terakhir juga ada di tanggal sama teks data ini. Di sebelumnya ini kan ada teks data kalau nggak salah ya. Mana ya? Kelihatan. Nah, teks data. Kita gedein deh. Nah, ini TXT ini. Jadi TXT ini berdasarkan analisa dari Palo Alto. Palo Alto itu sebuah produk firewall ya. Ini udah terjamin analisanya. Udah nggak ecek-ecek sih. Soalnya dia sebuah produk firewall. Jadi teks data ini adalah enkripsi dari keylogger. Jadi misalnya si user lagi buka Facebook gitu, apa buka Instagram, dia udah masukin password, dia bisa ngeposting apa gitu. Nah, keylogger ya bakal nyimpen, bakal jadi enkripsi terus dikirim ke si attacker, si command and controlnya, kasih tahu nih passwordnya yang dia pakai nih buat buka si Instagram dan dia harus posting dengan kalimat ini. Gitu. Tapi kemarin sih udah saya coba ya ini buat di decrypt nih ininya. Ininya bisa dari URL encode-nya bisa dirubah ke, kan ini kan masih URL ya. Ini masih URL. Mana sih udah berasa dirubah cuman masih belum nemu itunya apa? Decodernya. Buat ini base kalau nggak salah tuh base 58. Cuman nggak dapet pasti itu pasti coba. 58 ya ini tuh ya ini from jadi kayak gini jadi belum nemu sih ya gimana decryptnya cuman setahuku kalau nggak salah sih dia pakai private key sama public key buat decrypt ini jadi ini kayak sebuah pesan email gitu kan pesan email tuh punya private dan public key kalau kita nggak punya itu aja nggak bakal bisa decrypt kalau nggak salah ya makanya sebenarnya sih kalau misalnya kalian punya cache di kerjaan terus kebetulan nggak nemu-nemu decryptnya itu nggak apa-apa kalian jelasin aja kalau ini tuh sebuah apa gitu dekripsi apa gitu kalau ini dekripsi data yang diinput si user jadi udah kayak kena apa ya spyware gitulah ya dia udah kemata-matain gitu nah udah ya setelah sampai sini kan udah dapet nih semuanya ya tinggal 10 menit lagi nah udah dapet semuanya ya nah kalian bisa cek langsung kalian bikin reportnya aja
kayak evidence anomali nih, berarti kan bukti anomalinya nih pada tanggal berapa yang di sini kita masukin yang di tadi dia melakukan komunikasi menuju IP 185 ini. Nah, ini kalian kalau mau tahu nih IP mana, kalian bisa ngecek juga namanya tuh di database. Ini adalah database IP backlist ya. Jadi kalau misalnya kalian nemuin attack dari orang di kerjaan kalian, nah kalian penasaran nih itu IP-nya reputasinya bad reputation gak sih, atau jangan-jangan itu enggak gitu. Kalian bisa cek sini. Kalau emang itu reputasi jelek, biasanya nongol di sini. Dia udah sering di report biasanya IP. Nah ini kan nggak kelihatan nih kalau dia masuk database IP yang blacklist gitu ya. Jadi kita bisa simpulin, wah ini jangan-jangan IP baik, tapi belum tentu ya. Kalian lihat dulu analisanya tadi. Siapa tahu dia pakai IP-nya ganti-ganti gitu. Nah ini kita masukin yang berdomain yang tadi. Pastikan kalau domain itu kasih tutup ini ya. Ini udah standar ya kalau bikin report dari ISO sih. Begini ya. Nah, terus kasih buktinya. Oh iya, kemarin kan ada yang nanya ya. TCP segmen dan TCP pilot. Nah, ini buat sharing juga buat teman-teman semua ya, buat perbedaan ya. Mana ya? Nah, ini TCP pilot dan TCP segmen ini tuh cuman mengangkut sebuah data yang dikirim ya. Jadi pilot ini adalah data yang dikirim. Contohnya dia ngirim data sini nih, inputan ini nih. Mana ya? Yang bawah ini nih, kan? Misalnya contoh besaran data yang di bawah ini tuh adalah mana lagi tadi hilang? Adalah 4.464 dan segmen datanya ketika encapsulation itu harus sama. Kalau misalnya dia bawa pilotnya segini dan segmen datanya ternyata berkurang atau bertambah, itu kalian bisa curiga. Bisa aja file itu diganti atau bisa aja ada yang nyisipin sesuatu ke file itu. Jadi jumlah bytes-nya tuh nambah. Gitu. Kalian mesti curiga. Nah, untuk kemarin kan ada nanya kalau segmen yang berlebihan gimana mas? Nah itu pertanyaan bagus sih buat kalian ya biar nggak kebingungan gitu. Kalau ngecek segmen itu gedenya berapa itu bukan di bawah sini ya, bukan yang tadi ya, bukan yang ini ya, tapi di ACK biasanya itu. Nah di sekuensi dan ACK analisis. Nah di sini ada namanya ACK to segment in frame. Nah itu 14. Kan kalau nggak salah tuh maksimalnya berapa ya? Lupa aku. Maksimal TCP segmen itu 500 berapa sih ya? MMS. Nah ini 536 ya. 536 itu udah size maksimumnya. Jadi kan kalau kayak gini tadi nggak nyampe maksimumnya, masih dia bilangan kecil ya 14. Oke, kita lanjutin lagi terkait reportingnya. Setelah kita melakukan pengecekan ini, tadi kita lihat reportingnya. Oh iya, ini kan tinggal 5 menit lagi. Nanti kalau misalnya tiba-tiba kalian out, nanti aku bikin roomnya baru, nungguin ini ke save dulu videonya, nanti join lagi ya. Soalnya ada batas limit ini. Biasalah, gratisan. Nah, terus untuk reporting kedua, kalian masukin juga tanggalnya. Kemarin salah satu teman kita bagus sih reportnya ini. Sudah mulai detail. Cuman masih ada beberapa yang kurang ya. Kayak mitigasinya gimana, impact-nya gimana, dan penjelasannya gimana. Kesimpulan dari apa yang disampaikan. Cuman nggak apa-apa, nanti di-improve makin bagus kok. Itu udah bagus juga. Nah, ini kita kasih tahu juga mengakses satu domain ini, di mana domain tersebut tercatat dalam virus total tuh kalau malware. Nah, ini kita kasih bukti yang tadi kita cari tadi ya. Nah, terus kalau kalian dapat bukti lainnya kayak gini nih, list domain-domain yang mencurigakan, bisa ada tuh. Ini masuk tuh. Ini bisa kalian searching-searching aja. Misalnya kalian penasaran ini biasanya masuk mana sih?
kalian bisa aja tinggal nginputin aja ini di Google Search gitu. Biasanya kalau emang ada yang berkaitan sama ini jelas kok lah, kok malah jadi masuk domain ya. Misalnya malware. Nah ini kan langsung nongol tuh kalau itu masuk top, terus kita cari. Ada yang hilang ya. Nah itu masukkan, ya, berarti ada nih di domain-domain yang masuk list malware word nih. Ya di screenshot aja, tambahin di sini. Nah terus masukin lagi nih, lanjut lagi yang tadi kita temuin nih, apa kalau si user ngakses sebuah parameter yang mencurigakan nih. Dan kalau kita decode, yang decode tadi yang seperti gue infoin ya caranya. Nah, kita dapat bahwa parameternya muncul kayak gini nih, mencurigakan kan dia. Nah, kita lanjut lagi nih, ngasih info lagi yang tadi sudah kita cek lagi nih di frame ke-10 ya. Kita kasih info lagi, itu menampilkan lokasi dengan sebuah file ini, .sig, .top.sig, yang mana file tersebut adalah application PGP signature yang kita ketahui kalau itu tuh biasanya buat komunikasi data antara public key dan private key. Biasanya email itu pakai PGP biasanya, atau komunikasi lainnya. Nah setelah kita tahu nih responnya tadi di domain ini, pada informasi sebelumnya IP lokal ini melakukan komunikasi dengan parameter yang mencurigakan lagi nih. Ini parameter yang tadi kita analisa ya di Palo Alto tadi ya. Yang mana ketika parameter tersebut terdekode menjadi, nah ini kan ada ms@gwin. Nah ini biasanya tuh dipakai di Windows 10 penamaannya. User tuh username-nya, version S-nya tuh tadi apa ya S-nya? Lupa. Kita lihat lagi dah S-nya apa ya. S-nya itu password. Oh, dia dapat passwordnya juga. Password. Nah, ini F, ada F tuh folder ya, data dir 1. MI, nah ini MI itu apa tadi, lupa lagi nih. MI itu gua ID mesinnya ya. Dan lain-lain lah ya. Nah, ini kita udah ketahui juga kalau dia malware Foundry. Nah, di sini ya. Terus kita kasih pasti penjelasan juga nih kalau kita udah nemuin hal seperti ini, kita kasih penjelasan kalau setiap parameter itu punya fungsi masing-masing. Nah, hal ini tuh yang bakal jadi nilai plus. Oh, ternyata dari sini kita tahu nih kalau ternyata si user ini ngirimin informasi-informasi perangkatnya ke server command and controlnya. Nah, ini kita bisa anggap server command and control karena mana ya? Nah, setelah dianalisa di Palo Alto ini bahwa .top itu masuk ke IOC, indicator of compromise. Mana ya tadi? Kan masuk ke DGA-nya dia. Kalau kalian baca yang tadi, aku malah udah kesini aja. Nah ini .top. Ini akan digunain buat DGA, tuh, domain generation algorithm. Nah ini ada top, ada net, ada space. Nah, ini bakal di random. Nanti di random dia berdasarkan programnya si attacker ini dari tahun, bulan, week number. Terus kalau yang ini kurang paham sih ini maksudnya gimana. Tuh ya. Nanti kalian bisa baca kok di laporan ini aku kasihin referensinya. Nah, lanjut yang tadi ya. Setelah IP itu mengirimkan suatu data menggunakan metode POST dengan parameter yang sebelumnya itu yang kita analisa di sini. Ini bentar lagi mati nih. Nanti bisa join lagi ya. Nanti aku bikinin lagi. Ini udah 1 menit. Kita tanggung deh. Kita stop aja dulu. Kita buat yang baru lagi ya. Nanti aku share di grup. Oke, Mas. Oke. Oke, Mas. Siap. Oke, Mas. Oke, udah. Nah,
Ini tadi dia ngakses post ya, dia melakukan metode post. Jadi dia mengirimkan data ke domain ini ya. Nah ini yang ada di report tadi. Kita cek lagi di reportnya tadi. Nah ini dia ngirimin data ya, sebuah data. Yang data yang sebelumnya kita analisa ya, kalau dia mengirimkan folder data dirnya, terus nama komputernya, username-nya, versionnya, passwordnya, bukan password komputernya dikirimin loh, bisa di remote desktop itu. Bahaya kan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, berdasarkan request dari gambar 7.1. Nah, dari request ini kan yang kita ketahui ya, jika kalian sudah melakukan analisa, mungkin yang sudah melakukan analisa akan tahu ya, dari respon terakhir ini, request terakhir ini, dia mendapatkan notifikasi, bukan notifikasi ya, respon kalau sorry, we cannot find what you are looking for. Jadi dia dapetin respon kayak gini nih, tapi statusnya 200 oke. Perlu diingat ya, malware ini seperti yang sebelumnya ya, dia cuma butuh cukup dapat koneksi 200 oke aja itu udah si attacker udah dapat data yang diperlukan gitu loh. Kalau dia emang udah terhubung ke internet. Nah ini dia cuma nyari tuh respon 200 oke-nya doang. Jadi maupun tampilan webnya itu nggak nampilin apa-apa atau apa, yang penting dia dapat respon kalau itu terhubung ke internet. Jadi data tetap diterima sama si attacker. Nah, kita langsung masuk ke analisanya. Setelah kalian berikan semua bukti-bukti hasil anomalinya, jangan lupa ketika membuat report itu berikan analisa. Analisa dari buktinya ya. Nah, dari di atas kan kelihatan ya sebelumnya ya. Kalau kita analisakan awal ini ternyata adalah ketika dia melakukan three-way handshake. Nah, 1 2 3 ini ternyata adalah ketika si user itu mengklik malware-nya. Malware ini datangnya dari mana? Nah, itu kita bisa dapat nih, kalau makan aja dah ya. Biasanya kita cari di sini titik serangannya itu apa sih? Malware itu biasanya ada titik serangannya. Nah, ini dia menggunakan spear phishing. Spear phishing itu dia ngirimin email phishing kayak nipu, ini data laporan bulanan, seolah-olah itu pengirimnya yang legal, padahal itu pengirimnya nggak jelas gitu. Nah, dikirim dokumen lah, disertakan attachment dokumen situ, ternyata user ngeklik attachment dokumen itu, nggak taunya itu malware. Nah, barulah mulai komunikasi three-way handshake ini, ketiga ini. Dan tanpa diketahui user ngakses si domain ini, domain indicator of compromise-nya, IOC-nya. Lalu sampailah titik akhir dengan user ngirimin sebuah informasi dari hasil keyloggernya itu yang di TXT tadi. Mana ya? Nih, ini adalah hasil enkripsi file apa yang sudah dilakukan si user. Jadi dia dimata-matain gitulah ya. Mana sih TXT-nya? Nah ini. Nah ini kan TXT nih, parameter TXT. Nah ini hasilnya. Ini udah dikirim ke si attacker dari hasil analisis ini. Kita bikinlah analisanya sedetail mungkin. Terus kita kasih tahu juga parameter yang digunakan apa sih, tanggal, waktu, ini dan lain-lain. Nah, terus kasih mitigasinya. Nah, mitigasi ini tergantung apa sih jenis serangan itu ketika kalian menganalisa. Bisa diisolasi dulu perangkatnya biar nggak nyebar ke perangkat lain. Namanya juga malware ya. Kita nggak tahu malware itu bisa nginfeksi perangkat lain apa enggak, kayak ransom. Ransom itu kan masuk keluarganya malware. Jadi dia juga bisa nginfeksi ke perangkat lain. Botnet juga. Nah, ini kita kasih referensi di sini. Ini nanti bisa kalian baca di Google Drive yang ada di description grup ya. Jadi kalian bisa baca nanti gimana sih itu reportnya. Sebenarnya sih nggak jauh beda dengan kemarin. Cuman setiap insiden itu konsep analisisnya sama, cuman caranya berbeda. Jadi cara menganalisisnya berbeda, tergantung apa yang kita temukan. Mungkin ada yang mau ditanyain semuanya? Ada yang bingung apa, ada yang mau tanyain? Tadi kayaknya 8 orang, sekarang tinggal 5 orang. Pada lupa join lagi kali ya. Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung atau apa?
Mas, Yuk. nanti PDF-nya boleh nggak minta? Boleh. Nanti itu kok pasti diupload di Google Drive. Ini nanti kalian bisa ambil. Soalnya yang task pertama juga kita taruh di Google Drive. Nanti bisa kalian Oh, baca-baca oke. juga. Nah, kalau masih kurang lagi, kadang aku buatin artikel juga di webku biar lebih detail lagi. Nah, tapi kalau untuk kayak gini, kayak tentang malware gitu, bisa nggak sih kayak untuk dibikin data science gitu sih, Mas? Gimana sih maksudnya nih? Data Aduh, science. gimana? Data Aduh, science. gimana ya? Gimana ya, apa ya? Bingung juga nih. Nggak kasih gambaran garis, gambaran kecil aja. Contohnya, contoh yang lain lah dari kasus yang lain gitu. Skip aja dulu, Mas. Maaf. Iya nggak apa-apa santai aja. Izin saya baru join. Oh ya nggak apa-apa Fauzan, santai aja. Nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya juga kalau bisa ditonton. Mungkin ada yang mau tanya lagi yang lain. Maksudnya ini kali ya, biar otomatis tuh sistem detect kalau ini malware gitu. Iya, Mas. Oh itu biasanya ada. Kan Jadi semacam, kan gimana? kalau IDS kan bisa didetek pakai itu, pakai machine learning. Jadi machine learning apa kayak gitulah, Mas. Ya paham. Ya jadi emang di Blue Team atau di SOC itu make kok kayak gitu. AI, machine learning itu pakai ada perangkatnya sendiri. Kayak kemarin yang seperti sebelumnya aku infoin ya ada EDR, MDR. Nah, EDR ini biasanya udah machine learning atau AI dia. MDR ini udah ke manage sama vendor biasanya, tapi udah AI juga. Jadi cuma manage doang kalau apa butuh action apa. Misalnya contoh si perangkat ini yang udah ditaruh EDR, tahu-tahu install malware nih, si user main download aja nih, crackan bajakan nih, itu otomatis kalau emang udah di setting langsung buat karantina atau di blok itu bakal langsung hilang filenya gitu. Jadi udah otomatis ada. Jadi kadang juga ada namanya threat intelligence. Threat intelligence ini juga udah kerjasama ya sama kayak AI apa dan lain-lain. Ada banyak sih perangkat-perangkat yang udah pakai AI dan machine learning. Jadi ada lagi yang ditanya? Yang lain gimana? Ada yang mau ditanya terkait itu? Kemarin kayaknya ada yang minta dibahas Purple Team. Orangnya nggak join ya? Nggak ada ya? Nggak apa-apa lah, kita bahas aja lah ya. Buat kalau kan ada yang belum tahu, apa ada yang udah tahu ya. Jadi Purple Team sendiri itu antara di tengah-tengah ya, di tengah-tengah Red Team sama Blue Team. Jadi Purple Team itu ngerjain dua-duanya. Nah biasanya tuh kalau dikerjaan yang ngerjain dua-duanya itu ya tau lah ya, effortnya pasti banyak lah ya. Jadi dia juga ngedefense, dia juga ngetek gitu. Jadi misalnya kalau di kerjaan itu misalnya dia sebagai SOC tapi dia juga sebagai orang pentest. Nah, gitu kan capek juga ya. Jadi kalau saranku sih kalau kerjaan sih mending tuh yang bener-bener apa uh, spesifik gitulah kayak dokter ahli bedah ya bedah aja gitu. Cuman kalau kalian mau belajar yang lain ya nggak masalah. Cuman buat fokus karir misalnya satu aja yang dialihkan itu lebih baik sih menurutku. Karena biasanya tuh uh, sebuah perusahaan tuh bakal yakin kalau kalian mampu tuh karena kalian udah menguasai dengan benar satu job kalian itu. Kalau misalnya mau belajar yang lain, misalkan Blue Team mau belajar ke Pentes, ya nggak apa-apa. Asal asal uh, kerjaan kalian yang fokusnya di Blue Team itu cuma buat menambah ilmu kalian ketika uh, ada case-case yang dibutuhkan ilmu kalian itu diimplementasikan gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Terkait analisa ini udah pada paham berarti ya? Apa ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang nggak paham nggak apa-apa tanya aja. Mas kok itu bisa tahu sih kalau itu karena mungkin ada ketinggalan ya. Kalau apa bisa tahu kalau itu tuh ngirimin sebuah informasi dari perangkat dan username password gimana sih? Ini ya di sini nanti bisa dibaca sih. Kita carinya. Ambil cuman berapa parameter aja kasih spasi. Otomatis di Google biasanya ada. Pasti udah ada yang analisa sih.
kecuali zero day ya. Kalau zero day itu biasanya udah bagian L3 biasanya yang udah ahli banget, karena zero day itu analisanya mesti kayak kita bongkar bener-bener dapetin cache-nya, itu kita harus tahu bener-bener dia masuknya dari mana tanpa adanya informasi Google sama sekali gitu. Karena kan itu benar-benar serangan yang baru dan belum ada yang analisa gitu. Mana ada yang mau ditanya lagi? Mau nanya di luar topik juga nggak masalah kok, santai aja kita kan sharing-sharing juga. Buat besok itu kita itu ya masalah kita last buat analisa ya. Jadi bakal aku kasih case yang mana nih? Jadi itu nanti terakhir kita analisa network besok, terus nextnya lanjut ke analisa phishing analis. Kalau nggak phishing analis mungkin udah masuk Wazoo ya. Kita gimana install Wazoo. Cuma nanti aku infoin lagi dah setelah task ketiga kalian kerjakan. Jadi aku ngeliat perkembangan kalian ngerjain task ketiga itu kira-kira udah mantap belum, nanti baru kita ganti ke materi selanjutnya. Agar kalian tuh benar-benar udah paham bagaimana menganalisa sebuah paket ini gitu. Karena perlu benar-benar diperluin loh kalian tuh bisa menganalisa ini, karena pakai CM itu yang nongol tuh ininya kayak gini nih. Biasanya itu kalau benar-benar itu serangan, itu bakal yang nongol tuh modelnya mana ya, hex. Nah, modelnya begini yang tampil tuh. Di sini hack, di sini hasil responnya atau hasil requestnya gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa baca ini nanti sama aja gitu. Makanya perlu penting bisa menganalisa sebuah paket itu. Mana ada ya mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada kita bisa tutup aja mungkin ya. Halo, nggak ada ya? Kita tutup aja mungkin ya sesinya ya. Nggak ada mas. Tutup aja mas. Oke ya. Oke, thank you semuanya yang udah join. Semoga ilmunya berkah ya. Semoga bisa kalian pakai kalau kalian ingin ke SOC ya. Insya Allah Amin, pasti amin. Insya Allah kepake sih ilmunya ini. Karena emang pengalaman saya kerja itu ilmu ini sangat kepake ketika kalian melakukan analisa. Karena kebanyakan itu yang pengalaman pribadi, nggak tahu yang lain ya. Kalau kalian kerja di SOC ketika dapat tim, ternyata timnya itu belum pernah sama sekali analisa kayak paket kayak gini. Dia langsung ditemuin sama CM. Dia suruh analisa CM, kadang tuh masih bingung mana sih yang harus dibaca dulu, apa sih gimana sih nyarinya, kadang kayak gitu. Jadi ya insya Allah sih berguna ya. Oke ya, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas. Waalaikumsalam. Yo, sama-sama semuanya. Terima kasih Mas. Yo, sama-sama. Thank you ya udah pada hadir ya. Yo, sama-sama Fauzan. Yo, sama-sama Mas Jeff.